Satu masalah yang sering timbul adalah kebisingan yang disebabkan oleh tetangga, baik secara sadar maupun tidak. Masalah antar tetangga ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, di mana orang yang merasa terganggu dapat menegur dan meminta agar yang bersangkutan tidak lagi membuat kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas sebuah isu dengan judul kebisingan penghuni kontrakan membuat keresahan bagi warga sekitar. Sebelumnya perkenalkan, saya Akmal Ramadan dari Prodi Farmasi dengan NIM 2422 10 10 10 99. Saya Cairunisa dari Prodi Farmasi dengan NIM 2422 10 10 10 37. Saya Zulfa Zahra dari Fakultas Pertanian dengan NIM 241 510 901 051. Saya Fania Ega Janiswara dari Fakultas Pertanian dengan NIM 241 510 501 1164. Saya Davin Noval dari Fakultas Pertanian dengan NIM 24151 050 1122. Dalam suatu kota pelajar, fenomena seperti mahasiswa tinggal bersama dalam satu kontrakan menjadi hal yang sangat lumrah terjadi. Namun, hal itu sering membuat kebisingan yang mengganggu dan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Pada kasus kali ini kita mengambil contoh pada rumah yang beralamatkan Jalan Tidar, Gang Paving nomor 21. Dari sumber yang kami dapat, berbagai macam kebisingan timbul dari arah rumah ini. Apa yang mereka lakukan? Mari kita simak cuplikan video satu ini. Baik, kali ini kita sudah bersama salah satu dari penghuni kontrakan ini. Dari informasi yang kita dapat, berbagai macam kebisingan timbul dari arah rumah ini. Kira-kira aktivitas apa yang menimbulkan suara kebisingan itu, dan apakah itu benar? Iya benar, mungkin dari kita sendiri juga sering ngobrol bareng, mesti paling kiranya ada yang bicara, ada gosip-gosip apa tertentu, jadi kayak obrolannya serius, jadi kayak banter-banter banget. Terus kita juga sering bermain game, itu mabar online. Juga kita juga di sini kan mabarnya juga gamenya sama gitu, jadi kan ya adalah kayak komunikasi buat gamenya tersebut. Terus saat belajar bareng misalnya juga kita kan saling bertukar pendapat masalah materi yang kita bahas gitu. Mungkin karena emang orangnya banyak dan keseruan, jadi kayak lalai akan norma-norma yang berlaku ya? Mungkin bisa jadi gitu. Juga kita kan masih juga remaja lah, gak ya wajar lah ya, bisa dibilang gitu. Tapi dari pihak warga ataupun RT, apakah sudah ada yang pernah menegur? Sempat ada sih yang negur, juga dari kos depan juga sempat negur. Pertama kali juga ditegurnya biasa aja gitu, terus lama-kelamaan juga kayak nada kesel gitu dari seberang kos itu. Dan juga kan kayak pernah nelpon juga, dan nadanya itu juga seperti kayak ya kesel juga, dan kita juga udah minta maaf. Dan ya hari-hari ini juga kita juga sudah mulai tidak kayak melakukan kebisingan gitu. Baik, mungkin dari penghuni kontrakan sendiri sudah paham akan norma-norma yang berlaku, dan untuk beberapa waktu kebelakang ini sudah tidak ada teguran ya? Aman. Ya akhir-akhir ini juga kita juga sudah mulai kayak belajar lah dari pengalaman kemarin yang kita mengganggu warga tetangga kita juga. Jadi akhirnya ini juga sudah ngurangin lah. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian, terima kasih. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban di lingkungan sekitarnya, di mana setiap warga memiliki hak untuk mendapatkan ketentraman dan juga keharmonisan, dan kewajiban untuk menjaga ketentraman tersebut. Nah, hal tersebut juga mencerminkan pada Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh penghuni kontrakan seringkali membuat keresahan bagi warga sekitar karena dapat mengganggu kesehatan. Penelitian menunjukkan prevalensi penyakit hipertensi mencapai 46% pada wanita, 41% kepada laki-laki, dan sebanyak 63% hipertensi tidak dapat terdiagnosis. Selain itu, kebisingan juga mengganggu psikologis seperti stres dan mudah emosi. Sebanyak 5 mahasiswa yang tinggal bersama di kontrakan yang beralamat di Jalan Tidar seringkali membuat kebisingan dan mengganggu keresahan warga karena melakukan kegiatan yang sering lupa waktu. Baik, di sini kami sedang bersama Bu Ani selaku warga sekitar dari penghuni kontrakan. Begini Bu, kami ingin bertanya mengenai kira-kira sudah berapa lama Ibu tinggal di wilayah sekitar sini? Semenjak umurnya Ibu di sini. Kira-kira tahun berapa atau umur berapa Ibu? Ibu 50-an. 50-an, Mm-hmm. Oke. Lalu, apa pernah mendengar suara kebisingan dari penghuni kontrakan? Lalu seperti apa biasanya suara kebisingan dari penghuni kontrakan tersebut? Ya rame, teriak-teriak gitu tengah malam, kadang salon gitu. Terima kasih ya Ibu untuk waktunya, mohon maaf. Berdasarkan hasil analisis yang kami peroleh melalui wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa kebisingan yang dilakukan oleh penghuni kontrakan ini berupa bermain game sambil berteriak-teriak hingga malam hari, menyalakan musik dengan volume yang tinggi. Namun mereka tidak menyadari akan hal itu. Mereka menganggap bahwa itu hanya hiburan dan tidak mengganggu warga sekitar. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kebisingan tersebut terjadi. Yang pertama yakni adanya karena faktor kurangnya kesadaran akan peraturan yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang masalah ini. Namun ini lebih didasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya yakni faktor dari banyaknya mahasiswa yang tinggal bersama. Karena semakin banyak mahasiswa yang tinggal bersama, maka akan semakin banyak terjadi interaksi sehingga kebisingan dapat terjadi. Oke, selanjutnya untuk langkah pencegahan yang paling utama, langkah awal yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah
dari penghuni kontrakan ini bisa dari masing-masing individualnya itu lebih bisa ditingkatkan lagi rasa kesadaran diri untuk masing-masingnya agar warga sekitar ini bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Dan yang selanjutnya itu bisa membuat peraturan secara internal atau kesepakatan bersama. Jadi contohnya kita tidak boleh menghidupkan musik secara kencang di atas jam 10 malam atau tidak boleh membuat kebisingan di malam hari itu, karena hal itu bisa membuat warga sekitar atau tetangga-tetangga sekitar kontrakan itu merasa terganggu dan tidak nyaman. Dan yang selanjutnya bisa lebih menghargai dari kita sendiri, itu bisa lebih menghargai kepada warga sekitar, karena kan kita juga hidup bermasyarakat dan berdampingan, jadi hal tersebut sangat diperlukan. Kita masuk ke peneguran. Untuk penegurannya sendiri sebenarnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kebisingan ini. Namun kebisingan ini berkaitan dengan norma dalam masyarakat. Jadi untuk penanggulangannya ada 3 langkah. Yang pertama itu komunikasi kepada pihak terkait langsung. Apabila langkah pertama masih belum efektif, kita masuk ke langkah kedua, yakni mengajak masyarakat untuk menegur secara langsung kepada pihak yang membuat kebisingan tersebut. Apabila langkah kedua masih belum bekerja, kita masuk ke langkah terakhir, yakni mengadu atau melaporkan kepada ketua RT maupun RW untuk mengambil tindakan kepada pihak yang membuat kebisingan tersebut. Jadi, marilah kita untuk berhenti membuat kebisingan, karena kebisingan yang kita buat akan terasa normal menurut kita sendiri, tetapi entah menurut masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar akan merasa terganggu dengan kebisingan yang kita buat. Untuk itu, marilah kita untuk mempelajari pentingnya norma-norma dalam masyarakat.